Bapa, ampuni mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Amazing. Berarti kita bisa melihat bagaimana cara membalas kejahatan dan kebaikan, yaitu menyangkal diri kita demi kepentingan bersama. Kalau kita membalas kejahatan-kejahatan, orang dunia bisa lakukan. Kalau kita membalas kebaikan dengan kebaikan, orang tidak bertuhan juga bisa lakukan. Itu sebab Yesus mengajar kepada kita untuk membangun hubungan yang sehat. Balaslah kejahatan dan kebaikan. Itu baru kita sedang membuat musuh kita melihat Tuhan dalam hidup kita. Makanya kalau kita ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Artinya, berikanlah kebaikan buat orang yang tidak mampu memberi kebaikan. Ketika kita bisa mengampuni lawan kita, maka inilah yang membuat hubungan kita yang rapuh menjadi solid kembali. Hubungan yang dingin menjadi hangat kembali. Hubungan yang retak menjadi indah. Yang kedua, bagaimana Yesus membangun hubungan? Yang sehat ternyata Yesus punya hubungan dengan sesama para nabi, yaitu Musa dan Elia. Dia punya hubungan yang selevel, tujuannya saling melengkapi. Musa mewakili hukum Taurat, Elia mewakili para nabi. Sedangkan kehadiran Yesus adalah penggenapan dari hukum Taurat dan juga nubuat para nabi. Amazing. Di mana di tempat transfigurasi ini, Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia punya hubungan yang tidak kaku dengan Musa dan Elia. Bisa ngomong secara belak-belakan, gamblang, dan efektif sekali. Waktunya nggak lama, tapi efektif. Kita bisa ternyata perhatikan di sini ada beberapa persamaan di antara mereka bertiga. Antara Yesus, Musa, dan Elia. Yang pertama persamaan, ketiganya telah berpuasa selama 40 hari. 40 malam. Musa berpuasa 40 hari 40 malam di Gunung Sinai. Elia berpuasa 40 hari 40 malam di Gunung Horeb. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam di Bukit Pencobaan. Berikutnya, persamaan ketiga Yesus dengan Elia dan Musa. Ketiganya mengadakan mujizat yang spektakuler. Musa membelah laut, Elia menurunkan api dari langit, bahkan menurunkan hujan setelah 3,5 tahun tidak pernah turun hujan. Yesus pun melakukan mujizat yang spektakuler, di mana menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan yang mati, mengadakan pelipat gandaan buat roti dan ikan-ikan yang terbatas, berjalan di atas air. Amazing. Persamaan berikutnya di antara ketiganya, yaitu sangatlah mengagumkan, baik ketika mereka masih hidup di dunia maupun mereka meninggalkan dunia ini. Elia dibawa ke surga dengan sebuah kereta berapi dan tidak mengalami kematian. Musa, mayatnya tidak pernah ditemukan. Kemungkinan mayatnya terpelihara dari kebusukan, disimpan untuk penampakan di Transfiguration ini. Yesus yang mati bangkit 40 hari dia menampakkan diri dan kemudian naik ke surga. Amazing. Berikutnya persamaan dari ketiganya itu Musa, Elia, dan Yesus sering mendengar suara Bapa di surga. Jadi kita bisa melihat di sini ternyata ketiga-tiganya punya persamaan dan ketiga-tiganya punya hubungan yang baik, yang dimana ketika berjumpa tidak ada kekakuan. Dimana Yesus yang menarik di sini kemuliaannya lebih dominan daripada kemuliaan Musa dan Elia. Dimana Yesus berubah rupa di depan mata mereka, bukan cuma di depan mata murid-murid, tapi di depan mata Musa dan Elia. Wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang, sehingga murid-murid tak sanggup menatap dengan kasat mata. Menarik di sini. Nah, kita belajar di sini dari Yesus. Untuk punya hubungan yang sehat, kita juga harus punya hubungan. Selain di atas juga kita punya hubungan dengan sesama kita, selevel dengan kita. Bagaimana untuk bisa membangun hubungan dengan orang yang selevel dengan menyangkal diri demi kepentingan bersama, meninggalkan amarah untuk kebaikan bersama. Kita belajar di sini untuk memiliki power under control, kuasa yang bisa dikendalikan. Sebab kuasa dan kasih tidak bisa jalan bersamaan. Ketika kuasa dilepas, kasih akan macet, mampet, dan tertahan. Tapi ketika kuasa ditahan, kasih akan mengalir. Jadi belajar di sini untuk kita rela diperlakukan tidak adil. Kenapa? Karena di dunia ini jarang kita temukan orang yang adil. Hanya cuma Tuhanlah yang adil. Karena kita tahu cuma Tuhan yang sanggup memberikan keadilan. Berarti di mana-mana pasti kita akan temukan orang yang tidak adil. Relalah diperlakukan tidak adil. Yesus yang super benar itu tetap diperlakukan tidak adil. Kita lihat di sini Yesus dimaki-maki, Yesus diludahi, Yesus dihakimi, Yesus dipukul, Yesus dicambuk, Yesus dihina, Yesus dipak, Yesus disalibkan, Yesus dipermalukan, Yesus ditantang. Dia punya kemampuan untuk membalasnya. Membuktikan Yesus punya power. Ketika dia lihat pohon ara yang tidak berbuah, dia berkata, mati. Saat itu juga pohon itu menjadi kering dan mati. Tapi ketika Yesus dianiaya sampai Raja Romawi menantangnya, kalau memang kau anak Allah, panggillah malaikat biar kami percaya. Kalau memang kau raja orang Yahudi, turunlah dari atas ke salib biar kami percaya. Sebenarnya Yesus punya kemampuan
Dia bisa saja menunjukkan kemampuan untuk turun di atas salib, membuktikan bahwa dia juga bisa menurunkan malaikat dan sebagainya. Tapi dia tidak show off, dia nggak suka publish kemampuannya. Dia tahan power dia agar banyak orang bisa diselamatkan. Kita bersyukur lewat Yesus bisa menyangkal pribadinya agar kebaikan tercurah bagi orang lain lewat darahnya. Dia bisa menyelamatkan kita. Dan yang menarik, sekalipun dia diludahi, dimaki-maki dan sebagainya, dia berkata, Bapa, ampuni mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Amazing. Berarti kita bisa melihat bagaimana cara membalas kejahatan dan kebaikan, yaitu menyangkal diri kita demi kepentingan bersama. Kalau kita membalas kejahatan-kejahatan, orang dunia bisa lakukan. Kalau kita membalas kebaikan dengan kebaikan, orang tidak bertuhan juga bisa lakukan. Itu sebab Yesus mengajarkan kepada kita untuk membangun hubungan yang sehat. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu baru kita sedang membuat musuh kita melihat Tuhan dalam hidup kita. Makanya kalau kita ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Artinya, berikanlah kebaikan buat orang yang tidak mampu memberi kebaikan. Ketika kita bisa mengampuni lawan kita, maka inilah yang membuat hubungan kita yang rapuh menjadi solid kembali. Hubungan yang dingin menjadi hangat kembali. Hubungan yang retak menjadi indah.